Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar melukis bayangan pada cermin cekung ya teman-teman ya. Oke, kita mulai saja. Nah, teman-teman kalau menggambarkan bayangan atau melukiskan bayangan, kita harus tahu sinar istimewa ya. Sinar istimewa itu kekasan dari suatu sinar kalau dia datang pada bidang yang cekung atau cembung atau yang tidak rata atau yang rata gitu ya. Nah, misalnya seperti ini. Saya ambil contoh karena kita mau belajar cermin cekung. Saya ambil contoh cermin cekung. Cermin cekung yang seperti ini ya teman-teman. Saya ambilkan contoh. Nah, ini. Nah, saya punya sinar gini. Saya masukkan sinar. Oke, saya nyalakan sinarnya. Ada 3 sinar datang yang sejajar. Kemudian cermin cekung saya letakkan di sini. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini. Lebih dekat lagi. Nah, gini. Kalau kalian perhatikan di sini ada fokus, teman-teman. Nah, gini ya. Jadi kalau misalnya ini saya putar gini atau saya geser-geser gini, tetap ada fokus. Fokusnya ada beneran, maka dikatakan fokus dari cermin cekung adalah nyata. Nah, begini. Oke ya. Nah, selanjutnya sinar istimewa itu kita dapat dari peristiwa sinar yang datang tadi nih. Sinar yang datang gini mantul ke sini. Jadi di sini sifat sinar istimewa yang pertama adalah sinar datang sejajar, dia akan dipantulkan melewati fokus. Jadi kalau kita lihat nih teman-teman, nah sinar datang sejajar ini dia akan dipantulkan menuju ke fokus ya, begitu. Ini ke fokus. Kemudian yang kedua, kalau sinarnya dari fokus, dia akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Jadi kalau sinarnya dari sini, dia akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Jadi kalau semua dari fokus, sinar pantulnya pasti akan sejajar kembali. Kemudian yang ketiga, sinar yang melewati pusat jari-jari atau pusat kelengkungan, dia akan dipantulkan segaris. Nah, perhatikan semua menggunakan panah nih teman-teman ya. Kalau menggambarkan sinar, ini sinar datang, ini sinar pantul, ini sinar datang, ini sinar pantul, dan semua ada panahnya. Kemudian ada perpanjangan garis, perpanjangan sinar pantulnya di belakang cermin. Perhatikan ada titik-titiknya ini. Kalau ini sinar datang, sinar pantulnya begini, perpanjangannya di belakang. Kalau sinarnya datang ke sini, mantulnya ke sini, perpanjangannya di belakang. Nah, ini menunjukkan bahwa bayangannya nanti bisa terjadi maya bayangannya. Oke ya. Teman-teman, saya akan tunjukkan kalau misalnya menggambarkan bayangan bagaimana. Ya, saya akan perlihatkan di sini. Oke, di berbagai posisi teman-teman. Nah, kalau kalian perhatikan, misalnya ini benda, jarak bendanya segini. Nah, ini jarak benda namanya. Benda diletakkan seperti ini. Kita akan melukiskan bagaimana bayangannya ya, menggunakan sinar istimewa tadi. Oke, satu persatu kita akan lihat. Nah, sinar datang sejajar sumbu utama, dia sinar datang sejajar sumbu utama, dia akan dipantulkan melewati fokus gini nih teman-teman. Nah, ini ya, ini terus nih. Sinar datang, sinar pantul, diberi perpanjangan garis. Kemudian sinar yang melewati fokus, dia akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, gini teman-teman, sinar datang, mantul ke sini. Kemudian kalian akan mendapatkan ini perpanjangan, kalian akan mendapatkan satu titik potong sinar pantul ini di sini. Nah, maka ini letak bayangannya di sini. Nah, gitu. Oke ya. Kemudian kalau misalnya si bendanya terletak pada jari-jari atau pusat kelengkungan seperti ini, menggambarkannya sama saja nih. Sinar datang sejajar, sumbu utama dia dipantulkan melewati fokus. Sinar datang, sinar pantul. Kemudian sinar yang melewati fokus. Nah, gini, ini sinar yang melewati fokus, boleh kalian menggambarnya dari sini ke sini juga boleh nih teman-teman. Nah, gini ya, sama ya ini ya. Dia dipantulkan sejajar sumbu utama ke sini. Nah, gini. Maka akan ada titik potong di sini.
Nah, titik potongnya di sini. Nah, gini ya kira-kira ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kalau benda berada di antara pusat kelengkungan dengan fokus. Nah, benda di sini dia mantulnya ke sini. Nah, gitu ya. Kalau sinarnya dari sini, mantulnya ke sini. Nah, saya tidak pakai penggaris ya. Oke. Nah, dan seterusnya. Kemudian kalau bendanya di sini dia dipantulkan melewati fokus ini. Iya, gini. Diperpanjang ke sini. Nah, semua ada perpanjangannya ya teman-teman ya. Tadi Pak Giri lupa. Ini jangan sampai lupa. Ini panahnya lupa ya tadi. Nah, gini. Kemudian satu sinar dari pusat kelengkungan kalau dari sini. Untuk yang ini ya. Nah, gini. Dia dipantulkan segaris, berarti dia mantul ke sini. Ini sinarnya dari sini mantul ke sini. Diperpanjang ke sini. Nah, kalau di sini dia tidak bayangannya tak terhingga atau tidak ada bayangan. Nah, kalau bendanya berada tepat di fokus. Kemudian kalau bendanya berada di antara fokus dengan cermin, begini, dia mantul ke sini, ya kan? Ini sinar datang, sinar pantul, diperpanjang gini. Kemudian sinar yang kedua dari sini, sini, dia mantul ke sini, gini. Nah, ini, ya kan? Kemudian diperpanjang ke sini. Nah, maka teman-teman akan mendapatkan titik potong di sini, di belakang ini nih, ya. Kalau perhatikan, nah, dia akan mendapatkan titik potong di sini. Nah, maka ini bayangannya adalah maya dan tegak. Nah, jadi kalau benda berada di antara fokus dengan cermin, bayangannya selalu maya dan tegak. Diperbesar. Nah, yang lainnya tadi bagaimana? Teman-teman bisa perhatikan nih. Kalau misalnya tadi bendanya di sini, berarti bayangannya adalah diperkecil nyata. Jadi semua bayangan di depan cermin itu sifatnya akan nyata. Besar dan kecil dilihat ukurannya nih teman-teman. Ya, dilihat ukurannya saja. Nah, seperti ini. Kalau bayangan di belakang cermin berarti selalu maya sifatnya. Oke, sukses buat kalian semua.